Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvano Harun. Di video kali ini saya akan membahas tentang free BPHTB atau pajak pembeli. Dan ini khusus untuk wilayah DKI Jakarta. Oke, sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Scarlett Whitening yang sudah mensponsori video kali ini. Jadi Scarlett Whitening sudah mengirimkan 3 produk bestseller mereka kepada saya. Oke, kita langsung lihat di sini produk yang pertama itu adalah Scarlett Shower Scrub dengan rasa pomegranate yang warnanya ungu, udah kepake setengah sih karena saya suka banget sama rasa dan wanginya dari scrub ini. Kemudian yang kedua adalah body scrub dengan varian romansa, dimana body scrub ini juga sudah saya coba dan saya juga suka banget sama produk ini, dimana wanginya juga nggak terlalu nusuk ya, pas banget bisa dipakai buat cowok dan cewek. Kemudian yang terakhir adalah produk yang paling saya suka adalah body lotionnya yang rasa freshy kebetulan. Nah ternyata body lotion ini istri saya juga udah pernah pakai dan masih pakai sampai sekarang, jadi saya selalu cobain yang rasa ini gitu. Jadi untuk keunggulan dari Scarlett Whitening ini, semua produknya mengandung glutathione dan vitamin E, dimana kegunaannya itu adalah mencerahkan, menutrisi, dan melembabkan kulit. Kemudian dari produknya sendiri itu mereka udah halal MUI, udah ada logonya, jadi aman. Kemudian juga non tested on animals, ini yang saya suka, jadi mereka tidak melakukan pengujian kepada hewan. Kemudian kalau dari produknya secara barcode, kebetulan saya ada punya yang versi lama dan versi baru ya, jadi saya bisa bandingin. Kalau barcode yang baru ada hologram plus ada barcode-nya, jadi udah ada pengembangan yang baru. Keren banget sih untuk Scarlett. Yang saya suka itu satu wanginya sih, jadi wanginya itu bukan feminin banget, jadi cowok pun bisa pakai gitu. Apalagi kalau cowok seperti saya yang suka kerja di lapangan setiap hari, panas-panas, kulit kusam seperti kulit saya gitu ya. Kalau pakai ini itu jadi kerasa enak banget sih. Yang satu lembabnya tuh kerasa banget. Kedua itu nggak lengket teman-teman. Jadi kita nggak merasa risih atau apa, bisa pakai aktivitas sehari-hari. Thank you banget buat Scarlett, buat teman-teman yang mau beli udah banyak banget yang pakai dari influencer sampai artis-artis. Jadi jangan sampai ketinggalan, mau beli di online offline silakan hajar serbu barangnya Scarlett Whitening. Oke, lanjut ke videonya. Menurut survei yang pernah dilakukan oleh siapa saya lupa, hampir 50% atau setengah dari jumlah warga di DKI Jakarta itu belum memiliki rumah atau hunian sendiri, alias masih kontrak atau sewa atau masih ngekos dan sebagainya. Oleh karena itu, berbahagialah kalian warga DKI Jakarta karena pemerintah DKI Jakarta memberikan support subsidi berupa free BPHTB atau free pajak pembeli untuk properti khusus di DKI Jakarta. Oke, jadi buat teman-teman jangan tanya lagi, Pak, kalau saya warga DKI mau beli rumah di Papua, apakah bisa free BPHTB? Jawabannya nggak bisa. Jangan tanya lagi, Pak, saya warga Papua mau beli rumah di DKI Jakarta, apakah bisa free BPHTB? Jawabannya tidak. Jadi khusus untuk warga DKI di Provinsi DKI Jakarta. Jadi peraturan free BPHTB atau free pajak pembelian ini sudah berlaku sejak tahun 2016 akhir. Nah, kemudian sampai sekarang masih berlaku, dan kalau misalnya ditanya apa saja properti yang bisa ikut dalam program ini, yang pertama adalah rumah, apartemen, dan tanah untuk hunian. Jadi intinya adalah untuk tempat tinggal. Jadi kalau misalkan untuk komersil seperti mungkin ruko, gudang, kemudian kantor, itu jelas-jelas nggak bisa masuk di program free BPHTB ini karena benar-benar support khusus pemerintah untuk warganya bisa memiliki properti tempat tinggal sendiri gitu ya. Oke, kemudian untuk jenis transaksi apa saja? Yang pertama ada transaksi jual beli, hibah, kemudian hibah wasiat, dan juga waris. Oke, sebelum kita mengajukan permohonan free BPHTB, kita harus melihat dulu syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah ini adalah rumah pertama, atau dengan kata lain kita belum pernah punya rumah di wilayah DKI Jakarta. Oke, jadi rumah pertama, belum pernah punya rumah sama sekali di DKI Jakarta. Dan kalau misalkan kita pernah punya rumah kemudian kita jual, kita udah dianggap tidak bisa mengajukan program free BPHTB ini karena kita sudah pernah punya rumah yang sertifikatnya atas nama kita. Itu syarat pertama. Oke. Yang kedua, pengajuan dilakukan oleh perorangan atau wajib pajak pribadi dan bukan oleh PT atau badan hukum lainnya. Jadi jelas ya, peruntukannya itu program ini ditujukan kepada warga. Jadi perorangan, wajib pajak pribadi, dan bukan dari badan hukum lainnya. Yang ketiga,
berdomisili di wilayah DKI Jakarta selama 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut ya, yang dibuktikan oleh adanya KTP DKI Jakarta, kemudian atau kartu keluarga, atau surat domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, kalau misalkan warga Papua mau beli rumah di DKI Jakarta, otomatis nggak bisa, karena harus berdomisili di Jakarta minimum 2 tahun berturut-turut. Oke, lanjut ke nomor keempat. Nomor 4, nilai properti yang dilaporkan dan bisa masuk ke dalam program Free BPHTB maksimum adalah 2 miliar rupiah. Ya, jadi maksimum 2 miliar rupiah dilihat dari NPOP-nya, nilai perolehan objek pajak atau nilai harga belinya. Jadi bukan dari NJOP-nya. Contoh, NJOP rumahnya hanya 1 miliar. Tapi nilai belinya waktu beli ternyata harganya 2,5 miliar. Nah, karena nilai belinya di atas 2 miliar, yaitu 2,5 miliar, otomatis rumah tersebut tidak bisa ikut program Free BPHTB. Contoh lagi, rumah belinya di harga 1,5 miliar, tapi NJOP-nya itu ternyata 3 miliar. Dengan alasan, Pak, ini penjualnya harganya BU, lagi BU, harga COVID, makanya bisa dibawa NJOP. Tapi kalau dari segi perpajakan, mereka akan melihat adalah minimum pelaporan pajak itu adalah sesuai dengan NJOP-nya. Di dalam kasus ini, karena NJOP-nya di atas 2M, otomatis properti ini tidak bisa ikut Free BPHTB. Jadi ada case-case tertentu yang tetap kita harus perhatikan. Setelah semua syarat tadi terpenuhi, kemudian pertanyaannya adalah kita mengurus Free BPHTB ke mana? Jawabannya adalah ke UP3D, teman-teman. Jadi ke unit pelayanan pemungutan pajak daerah. Nah, kita mengurus Free BPHTB di situ bisa kita sendiri, ya mungkin dengan rada ribet ya, kita bolak-balik dan sebagainya, atau bisa juga kita minta bantuan jasa notaris. Biasanya ada beberapa notaris yang bisa memberikan jasa untuk pengajuan Free BPHTB dengan fee tentunya. Jadi bisa mengurus sendiri atau dengan bantuan notaris. Nah, untuk syarat-syarat berkas-berkas umumnya apa saja? Yang pertama KTP, KK, kemudian NPWP, kemudian juga bukti transfer asli ya, bukti transfer asli, harga pembelian rumahnya, kemudian juga buku tabungan untuk cross check lagi pembuktian, kemudian juga sertifikat asli, akte-akte. Jadi itu harus dilampirin semua. Untuk lampiran apa saja bisa langsung tanya ke UP3D, karena akan dikasih form yang harus kita isi dan syarat-syarat apa saja yang harus kita lengkapi. Nah, kemudian untuk hal-hal yang belum tentu ada, jadi mungkin saya ceritain sekilas saja secara umum ya, karena kalau secara detail mungkin banyak juga, mulai dari surat pengantar RT RW, bolak-balik RT RW, kelurahan dan sebagainya. Oke, jadi syarat-syarat umum yang tidak selalu ada, mungkin kalau misalkan kita dibantu pengurusannya oleh orang lain, misalkan oleh notaris, jadi kita perlu adanya surat kuasa yang dilegalisir. Kemudian kita juga harus melampirkan hitungan BPHTB terutang. Kemudian kalau misalkan dibedah lagi nih, sekarang kita mau beli rumah. Nah, sekarang kita tinggal di mana? Kalau misalkan di rumah orang tua ataupun di rumah yang sedang sewa, kita harus menyertakan fotokopi KTP dan KK dari pemilik rumah. Kalau rumah orangnya orang tua ya fotokopi orang tua, KTP orang tua. Kalau misalkan sewa ya fotokopi dari pemilik rumah. Kemudian juga fotokopi PBB dan sertifikat rumah. Kalau orang tua ya sertifikat rumah orang tua, kalau penyewa ya sertifikat dari pemilik. Kemudian juga surat pengantar dari RT RW lama, kemudian juga ada surat pengantar dari RT RW baru. Jadi ketika syarat-syarat itu semuanya sudah terkumpul, nanti akan masuk ke proses validasi. Jadi divalidasi dulu data-data. Kalau misalkan oke, goal, maka otomatis Free BPHTB disetujuin, kita nggak perlu bayar. Nah, kalau misalkan dalam proses validasi ada beberapa syarat yang mungkin gagal terpenuhi, atau misalkan ditolak, ataupun ada data-data yang kurang tepat, kurang benar, kurang valid, dan ditolak, otomatis kita tetap harus bayar pajak BPHTB-nya plus dengan dendanya. Nah, kalau masalah dendanya berapa, itu nanti fluktuatif ya, tergantung, nanti bisa ditanyain. Gitu dulu mungkin teman-teman. Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.